Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali kakak menyapa di hari minggu ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu virtual. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Nah, mari kita sapa kakak dan inang guru sekolah minggu kita. Apa kabarnya hari ini kakak dan inang guru sekolah minggu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kalian bisa lihat kakak dan inang guru sekolah minggu masih dalam keadaan semangat. Tentunya adik-adik juga dalam keadaan semangat ya. Di rumah pasti sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Mari segera kita mulai ibadah sekolah minggu kita di hari minggu ini. Ayo kita bernyanyi, kita sapa Tuhan Yesus dengan bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ayo adik-adik. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekolah minggu juga semangat? Pastinya adik-adik lebih semangat lagi. Ayo kita nyanyikan lagu yang kedua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus untukku dan kasih Yesus untuk kita semua. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak mau semuanya posisi dengan tenang, duduk yang manis. Kita akan mulai ibadah kita. Damai bagi kita semua. Tuhan Allah memelihara, memberkati, dan menuntun hidup kita sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita, menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik,
Siapa di sini yang tidak tahu kata pahlawan? Ya, pasti semua tahu pahlawan. Pahlawan itu seperti superhero, Superman, Batman, dan masih banyak. Begitu juga Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu adalah pahlawan bagi kita, dan kita adalah generasi Kristus di bumi ini. Bagaimana kita menjadi generasi Kristus? Melakukan yang baik, mendengarkan orang tua. Oh iya, Kak Rini, apa ya tema kita minggu ini? Tema kita minggu ini adalah generasi penerus. Ya. Generasi penerus, kita adalah generasi penerus bagi orang tua kita, bagi Tuhan Yesus juga untuk kita melakukan kebaikan di bumi ini. Sesuai dengan lagu kita pagi ini, akulah pahlawan Kristus. Kakak undang semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama. Yuk, yang di rumah semangat ya. Ikuti gerakannya. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Sekali lagi Karis. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dor dengan imanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan titah dari teman kita sekolah minggu. Mari kita dengar sama-sama. Hai, perkenalkan nama saya Renardo Sidabutar dari Sektor 9. Saya akan mengucapkan titah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom. Amin. Riapma hita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargoi ham mau, makor jahon titah muai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kembali nih ayat hafalan dari teman kita sekolah minggu. Mari kita dengar sama-sama. Hai, perkenalkan nama saya Samuel Tampu Bolon. Saya akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Yosua 1 ayat 6 yang berisi tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terima kasih. Shalom. Demikianlah ayat hafalan minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan mengerjakannya. Ya, kita lanjut lagu kita ya Kak Ris. Oke. Nah, seperti kata Kak Risma tadi, kita adalah generasi penerus. Adik-adik semua adalah generasi penerus. 10 tahun lagi kalian yang akan menjadi pemimpin. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik mulai dari sekarang. Ayo adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya Laskar Kristus. Siap. Saya bukan pasukan berjalan,
Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Tentunya kita semua ada dalam keadaan sehat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih boleh bertemu pagi hari ini walaupun kita di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini juga kami telah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Ampunkan dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita adik-adik pada pagi ini tertulis pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita buka adik-adik biar sama-sama kita baca. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di situ adik-adik. Nah, Abraham ini adalah bapa orang percaya. Mengapa disebut Abraham adalah bapa orang percaya? Karena iman Abraham yang begitu besar sehingga semua orang yang beriman kepada Allah disebut anak-anak Abraham. Maka Abraham disebut bapa orang percaya. Abraham punya iman yang begitu besar dan perlu kita teladani. Salah satu bukti iman Abraham yang begitu besar yaitu seperti yang terdapat pada teks kita hari ini, yaitu Allah menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, kampung halamannya, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan saudara-saudaranya, pergi ke tempat yang disuruh oleh Tuhan yang belum diketahui oleh Abraham. Mengapa adik-adik? Ya. Apakah mau Abraham pergi mengikuti kata atau firman Allah? Tentu adik-adik Abraham mau. Ya. Karena apa? Karena Abraham begitu percaya, begitu besar imannya kepada Allah. Abraham mematakan bahwa tidak mungkin Allah itu membuat dia sesat. Tidak mungkin Allah itu meninggalkan dia. Dia yakin dan percaya Allah akan menemaninya di perjalanan, menuntunnya hingga ke tujuannya, dan mencukupkan apa yang dibutuhkannya selama di perjalanan. Karena itu adik-adik, kita orang yang percaya kepada Allah jangan takut ya. Kalau kita disuruh oleh Allah, kita jangan takut. Turutilah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena Allah itu tidak pernah mengecewakan orang yang percaya kepadanya.
Allah itu selalu mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kesayangannya. Karena itu, maka kita juga disebut anak-anak Abraham. Nah, kedua janji Tuhan kepada Abraham adalah memberkatinya. Menjadikan Abraham itu orang yang masyhur namanya. Menjadikan generasinya generasi seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di tepi pantai. Jadi adik-adik, setelah itu kita perhatikan apakah Abraham itu setelah mengikuti perintah daripada Allah itu menjadi miskin, menjadi susah hidupnya? Tidak adik-adik. Dia semakin termasyur, semakin generasinya juga semakin banyak dan semuanya percaya kepada Allah. Karena itu adik-adik, marilah kita teladani apa yang diimani oleh Bapak Abraham. Karena kita adik-adik adalah generasi penerus daripada Abraham. Nah, bagaimana caranya kita untuk meneladani iman Abraham itu? Tidak sulit adik-adik, ya, tidak sulit. Kita harus patuh kepada orang tua kita. Kita harus selalu bertindak yang baik. Kalau ada teman-teman kita yang ada kesalahannya, mari kita nasihati bersama, ya. Kalau misalnya orang tua kita orang yang percaya kepada Allah seperti iman Abraham ini, maka anak-anaknya dan cucu-cucunya juga tidak akan terlantar, juga menjadi anak-anak yang mempunyai iman dan kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau misalnya ya selaku generasi penerus kita harus menuruti iman dan kepercayaan Abraham, kita harus meneruskannya juga kepada anak dan cucu kita kelak. Tentu masih lama ya adik-adik. Bagaimana caranya? Dengan tetap melakukan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Supaya semua orang yang melihat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, dan semua yang melihat kita boleh meneladani perbuatan baik yang kita lakukan. Adik-adik sebagai generasi penerus di tengah-tengah keluarga, gereja, bangsa, dan negara, kita harus hidup beriman dan dipenuhi oleh buah-buah roh. Sehingga semuanya bangga melihat kita. Karena iman kita, orang lain juga terberkati. Semua perbuatan baik kita yang kita lakukan pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Dan bahkan untuk seluruh dunia, ya. Wah, senang sekali ya adik-adik kalau kita menjadi generasi penerus yang beriman dan yang berbakti, yang berbuat baik. Alangkah bahagianya kita. Pasti kita akan disenangi oleh seluruh orang yang melihat tingkah laku kita. Karena itu adik-adik, marilah kita tetap meneladani
iman dan percaya daripada Abraham ini. Sebagai generasi penerus, dengan mengingat syair lagu ini, akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak dor dengan imanku. Inilah yang menjadi tekad kita adik-adik. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kuatkan kami anak-anak Tuhan, agar firman Tuhan dapat kami teladani dan dapat kami laksanakan sebagai generasi penerus dari Bapak Abraham. Kuatkan kami Tuhan, terlebih dalam masa COVID-19 ini, kami hanya menyerahkan jiwa raga kami di tangan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami walau sekejap jua pun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengumpul persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang mari kita kumpul persembahan kita sambil bernyanyi. Di sini aku bawa Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberikan segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih kami datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, aseto rangganup, sengboy dalanan nami, salakana torsa. dopam hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa menyertai kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.